wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Irwan Masim Family Channel, sopir truk gabah beras dan jagung, salah satu sopir terganteng di rumah guys. Kali ini kita sedang melakukan proses muat gabah di daerah Lemo, Kabupaten Baru. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus video ini guys sampai selesai dan lihat bagaimana mobil ini membawa muatan 100 karung. Oke, mari kita lanjut sampai malam ini guys. Ini baru belum selesai. Inilah proses muatnya guys. Kita baru akan memulai proses muat setelah tadi kita sampai di kawasan ini di daerah Lemo, Kabupaten Baru. Perjalanan dari Sopeng Takalala menuju ke sini kita tempuh selama hampir 2 jam guys, karena kita akan tadi melewati pegunungan dan jalan-jalan setapak dan lain-lainnya, jalan testrim ya. Kita mulai menimbang dan seperti itu guys. Nah, kita pindah ke lokasi kedua ini, dekat dari lokasi tadi guys, di depan bengkelnya Daud di Lemo. Jadi seperti ini kegiatan kita guys. Kita prosesnya memang agak panjang karena gabah yang kita angkut ke mobil itu kita timbang satu-satu guys, dan ada yang bertindak sebagai tukang pikul 2 orang, dan ada juga yang bertindak sebagai angkat ketimbangan 2 orang, kemudian ada yang bertindak sebagai memeriksa gabah seperti ini guys. Dicucuk dulu baru dilihat gabahnya, kemudian nanti di situ kita lihat berapa potongannya guys. Kalau gabahnya hampa atau basah dan ada yang rusak, ada yang biji rusak, semua kena potongan guys. Jadi seperti ini cara memeriksa gabah guys sebelum ditimbang. Nanti di situ ditahu berapa akan dipotong potongannya. Ya, prosesnya memang seperti ini guys, dan masih terus berlanjut. Tetap dicucuk seperti ini guys. Dicucuk dulu, dilihat dulu kondisi gabah sebelum disebut timbangannya. Dan jarum timbangan itu sesuai dengan keputusan pemerintah setempat. Jarum timbangan berada di angka 7, di belakang angka 0. Kemudian dibawa tergantung kondisi gabahnya berapa potongannya. Setelah dicucuk, diperiksa bijinya dulu guys ya, seperti itu. Nah, rencana kita pada kali ini kita akan muat gabah sebanyak 100 karung aja dulu guys, karena biasa juga kita muat 115 karung atau 110 karung sampai penuh baknya itu mobil guys ya. Tapi kali ini kita rencananya hanya muat 100 karung aja dulu, nanti di lain waktu kita tambah kalau memang kondisi jalan sudah agak bagus. Jadi kita perhitungkan juga jalan guys. Selama kita muat begini, kita harus perhatikan juga kondisi jalan yang akan kita lalui walau pulang kalau kita muat berat, karena resikonya sangat besar guys apabila kita muat sangat berat. Yang bagian cucuk itu namanya
Rudi, adiknya Dedi. Yang bidik ini namanya Daud, yang punya gabah guys. Nah, kemudian yang menyebut hasil timbangan itu yang baju merah ini namanya Sule, Bapak Sule. Ini yang pikul ini namanya yang lewat tadi itu ini namanya Jumardin. Kemudian ini tim pikul kedua yang ini namanya Adi guys. Kemudian yang angkat gabah 2 orang sana namanya Unil dan Juse. Nah, ini adalah tim kami guys, dan saya sendiri yang bertindak sebagai tukang video dan kameramen, dan bertindak juga sebagai sopir karena saya adalah sopir terganteng guys. Oke, di rumah. Kalau di sini guys kurang tahu siapa yang ganteng. Saya guys yang paling ganteng. Oke sih, mari kita lanjut guys. Nah, muatan ini 1 tir itu di sana itu muatnya biasanya ada 18 karung. Nah, dan di atasnya lagi nanti malang itu biasanya ada 2 atau 3 di atas, jadi 21 karung 1 tir. Ya, kita pindah ke lokasi ketiga ini guys. Di kolong rumahnya ini orang. Di sini ada sekitaran 25 karung. Semuanya kita angkut guys. Kita angkut semua kali ini. Dan kita akan mulai menimbang lagi nih. Jadi cara dan proses muatnya di lokasi ini guys kita pindah-pindah karena memang para pemilik gabah juga beda-beda orangnya, jadi kita kumpulkan semua dan pindah-pindah. Timbangan yang kita pakai adalah timbangan petani di bagian sini guys, jadi kita tidak bawa timbangan kalau kita menuju ke lokasi ini, karena petani di sini tidak mau ditimbang gabahnya apabila kita memakai timbangan bukan dari timbangan mereka guys. Seperti itu. Jadi di sini kejujuran betul-betul terjamin guys, karena kita cerita potongan. Jadi potongan setiap karung itu beda-beda tergantung dari kondisi gabah setelah dicucuk dan diperiksa satu-satu per karung. Jadi yang cucuk itu sudah tahu potongannya berapa, dan petani pun sudah tahu, sudah mengerti bila gabahnya dipotong timbangannya guys. Karena setelah digiling nanti kalau memang gabah rusak atau gabah basah kita timbang otomatis kan berat, kemudian hasilnya jadi beras tidak seberapa guys. Jadi semua diperhitungkan, tidak sembarangan kita timbang guys, karena nanti ditahu hasilnya setelah jadi beras. Jadi, kalau tidak ada potongan otomatis rendimennya lari guys, karena ada yang namanya biji hampa, ada namanya biji rusak, ada yang namanya basah, rusak, dan sebagainya. Semua itu diperhitungkan guys. Kalau hijau atau belum gabahnya kan biasa juga ada yang hijau, belum kuning, belum matang dipanen sudah, yang punya atau petani di sana dipanen sudah, itu juga tidak baik, tidak bagus. Rendimennya biasa lari kalau tidak dipotong guys, karena setelah digiling jadi beras itu biasanya berasnya patah-patah
jadi menjadi tidak utuh lagi guys. Jadi bukan tidak bisa jadi beras kepala guys. Jadi seperti itu prosesnya. Aturan-aturan kita sebagai pengusaha gabah dan beras, dan semuanya dicerita langsung sama petani, metode dan cara kerjanya, dan memberi pengertian dulu kepada petani supaya dia mengerti guys. Nanti dikiranya kita curang, padahal itu begitulah prosedurnya supaya kegiatan ini terus berlanjut. Jadi kita harus saling memberi pengertian. Nah, oke, kita sudah pindah lagi di lokasi keempat, masih di Lemo. Lokasi keempat ini di pegunungan guys, dan di sini banyak pohon cengkeh dan ada juga sebagian hutan lindung pohon pinus. Nah, sampai di sini guys videonya, sudah malam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.